Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petronella Suliselan, kelas 1B, dengan NIM PO 5300309211497 dari Prodi PPN, Politeknik Kementerian Kesehatan Kupang, jurusan Keperawatan tahun ajaran 2020-2021. Saya akan membawakan materi tentang saraf sensorik. Yang pertama, pengertian saraf sensorik. Neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor, atau otot, atau kelenjar dalam tubuh. Fungsi saraf sensorik. Fungsi saraf sensorik secara umum adalah membuat kita bisa melihat, mendengar, mengenal bau, dan yang tak kalah penting merasakan sesuatu secara fisik. Fungsi merasakan ini tergolong dalam sistem sematosensorik. Fungsi saraf sensorik pada sistem sematosensorik secara umum adalah untuk merasakan rangsang, sentuhan, suhu, dan rasa nyeri. Lebih spesifiknya, sistem saraf ini bisa membuat kita merasakan sentuhan halus dan kasar, getaran, tekanan, serta gerakan dan perubahan posisi tubuh. Tubuh memiliki banyak reseptor dan masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Berikut ini adalah beberapa tipe reseptor pada sistem sematosensorik. Dan juga ada pada gambar di samping ada contoh dari fungsi saraf sensorik. Yang pertama adalah nyeri. Nesiseptor atau yang bisa disebut dengan reseptor nyeri adalah reseptor yang bertugas untuk menyalurkan sinyal nyeri dari tubuh agar bisa sampai ke otak. Fungsi saraf sensorik ini sangat penting untuk melindungi diri kita. Contohnya, saat Anda berjalan dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca, nesiseptor akan mengirimkan sinyal bahwa kaki Anda sedang terluka. Otak yang menerima sinyal ini akan segera memerintahkan kaki Anda untuk mengangkat dan menghindari sumber nyeri sehingga kerusakan yang terjadi tidak lebih besar. Yang kedua adalah suhu. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu lingkungan pada kulit. Fungsi saraf sensorik ini penting karena tubuh kita perlu menyesuaikan suhu dengan suhu lingkungan untuk bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah sentuhan. Reseptor sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemukan di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Yang keempat adalah propriocepsi. Reseptor-reseptor sentuhan juga membuat kita menjadi sadar mengenai keberadaan diri kita dalam suatu ruangan. Fungsi saraf sensorik ini dinamakan propriocepsi. Dengan fungsi ini, Anda otomatis bisa merasakan keberadaan semua anggota tubuh Anda, sekaligus menstabilkan posisi mereka sesuai dengan keadaan lingkungan Anda berada. Yang berikut adalah gangguan fungsi saraf sensorik. Salah satu gangguan pada fungsi saraf sensorik adalah neuropati perifer, yaitu sebuah kondisi saat menjadi gangguan pada jalannya rangsangan pada saraf tepi. Pada kondisi ini, Anda bisa merasakan sesuatu walaupun tidak ada rangsangan atau justru tidak merasakan apa-apa ketika ada rangsangan. Gejala bisa berupa mati rasa, kesemutan atau prestesia, atau justru rasa nyeri seperti terbakar, atau tertusuk-tusuk pada kaki atau tangan. Keluhan pada neuropati perifer biasanya timbul perlahan seiring berjalannya waktu. Bahaya lain yang bisa terjadi akibat kondisi ini adalah tubuh menjadi tidak bisa merasakan tekanan atau sentuhan dengan normal sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan saat berjalan. Selain itu, tubuh juga bisa tidak menyadari jika ada rangsangan nyeri sehingga menyebabkan munculnya luka-luka yang tidak disadari. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.